Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, semua bangkit berdiri. Kita menyanyi burung pipit yang kecil. Semua sudah tahu burung pipit yang kecil? Sudah. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasih di Tuhan, terlebih dirimu. Oke, satu orang pimpin kita dalam doa. Yang silakan maju ke depan. Semua bawa Alkitab? Bawa. Jadi pembelajaran kita hari ini, Allah memeliharaku dan semua anak. Bahan bacaan dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Kita juga akan belajar dari buku paket. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu mendaftarkan bukti-bukti Allah memelihara hidup anak-anak. Kemudian yang kedua, menuliskan alasan Allah memelihara hidup semua anak. Dan yang ketiga yaitu membuat karya kreatif dalam bentuk puisi atau gambar atau cerita atau karya lainnya sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Allah. Nah, apa yang anak-anak pahami tentang pemeliharaan? Dijaga. Selain disiram. Tanaman kalau dijaga Disiram. Dilindungi. Oke. Tepuk tangan karena semua sudah bisa menjawab. Jadi pemeliharaan dapat kita artikan sebagai menyediakan, melengkapi, melindungi, atau memelihara. Jadi pemeliharaan Allah adalah tindakan Allah yang terus berlanjut dalam menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara kebutuhan semua makhluk hidup ciptaan Tuhan serta alam semesta untuk menggenapi rencana Allah. Nah, lalu seperti apa itu pemeliharaan Allah? tidak tahu, jadi kita susah. Ya, dibacakan kisah di bagian sini. Pemeliharaan Allah itu artinya Allah memperhatikan kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oke, dari penjelasan ibu tadi, adakah yang tidak dipahami? Ya. Jadi selanjutnya kita akan belajar dari cerita kita dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Jadi kita akan belajar melalui video. Semua perhatikan dan menyimak videonya. Sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan Yesus memberikan rumah kepada kita, memberikan orang tua, kakak atau adik, teman-teman, makanan, dan pakaian. Keadaan mungkin untuk mendengarkannya. Tuhan Yesus ingin agar semua orang itu mengetahui Allah memelihara mereka tidak menanam. Mereka tidak mengumpulkan bekal atau
berdiskusi. Jadi di sini satu kelompok, di sini satu kelompok, dan yang di belakang satu kelompok. Jadi silakan untuk mengerjakan tugas yang ada di depan, diskusikan dalam kelompoknya, dan nanti setelah selesai didiskusikan, dipresentasikan di depan. Mengerti? Ngerti. Ya, silakan berdiskusi. Nonton TV sudah? Kalau ini, Sudah. oke, semua sudah mengerjakan? Sudah. Ya. Silakan kelompoknya Grace untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Silakan ke depan. Satu, Bu, contoh pemeliharaan Allah dalam kehidupan saya menurut kelompok kami yaitu masih diberikan kesehatan, Bu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Grace. Kemudian kelompoknya ini untuk menjawab nomor 2. Tuliskan alasan mengapa Allah. Jawaban nomor 2, karena Allah mengasihi manusia, Bu. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya ini. Kemudian pertanyaan ketiga dijawab oleh kelompoknya Kesia. Yang harus kita lakukan agar hidup kita dipelihara oleh Allah, jawabannya yaitu rajin berdoa kepada Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Kesia. Semuanya sudah menjawab. Jadi contoh pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita itu, misalnya kehidupan kita masih dirawat oleh orang tua kita. Kemudian yang disebutkan oleh kelompoknya Grace tadi, kita masih diberi kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu mengapa Allah memelihara hidup kita, karena Tuhan mengasihi semua Manusia. ya, semua manusia. Nah, karena pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya kita rasakan secara jasmani kita, tetapi juga kita juga dapat rasakan melalui kehidupan rohani kita. Kalau kehidupan jasmani seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu diberikan kesehatan, kita masih dirawat oleh orang tua kita masih bisa bermain bersama dengan teman-teman kita. Dan kemudian kalau melalui kehidupan rohani, contohnya tadi anak-anak telah berdiskusi bersama dengan teman-teman, anak-anak juga sudah diberikan pemahaman sehingga bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu. Jadi itu adalah contoh pemeliharaan Allah melalui kehidupan rohani. Nah, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita dipelihara oleh Tuhan? Seperti yang dijelaskan oleh kelompoknya ini tadi, bahwa kelompoknya Kesia, bahwa pemeliharaan Allah itu dapat kita rasakan apabila kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga menuruti kehendak Tuhan. Juga ketika kita mendengarkan perintah orang tua. Jadi semua itu adalah cara yang perlu kita lakukan agar hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Dari pembelajaran kita dari materi yang Ibu paparkan, apakah
tugasnya di depan. Jadi ditulis dulu di buku, lalu itu yang ditulis dikumpul dan kemudian bercerita di depan minggu depan. Mengerti? Itu. Ya. Jadi sampai sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kisha, kenapa hari ini tulisannya Galau. galau? Tidak sarapan tadi Tidak pagi. sarapan. Begini dari sini. Oh, sedikit sih. Jadi kalau datang ke sekolah itu harus utamakan sarapannya supaya semua semangat untuk belajar. Oke, karena tadi Ibu sudah menjelaskan tugasnya, jadi kalau minggu depan sudah selesai untuk mempresentasikan tugasnya, kita akan lanjut ke materi Allah adalah gembala yang baik. Jadi semuanya bangkit berdiri, kita akhiri